Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal untuk menyelidiki sebuah deret. Apakah deret tersebut konvergen bersyarat, konvergen mutlak, atau divergen? Jadi untuk contoh yang pertama, kita memiliki deret N-nya mulai dari 1 ya, sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga min 1 pangkat N plus 1 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Oke ya, sekarang kita jawab. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa UN-nya itu adalah min 1 pangkat N plus 1 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Tapi kalau AN-nya saja itu adalah 2 pangkat N dibagi N faktorial. Nah, untuk menentukan apakah deret tersebut konvergen bersyarat, konvergen mutlak, atau divergen, yang pertama kali kita coba itu adalah uji rasio mutlak. Oke ya. Nah, dalam uji rasio mutlak ini kita akan mencari limit N menuju ta hingga dari mutlak UN plus 1 dibagi dengan UN. Begitu ya. Nah, maka kita tinggal substitusikan UN plus 1 dengan UN-nya. Maka limit N menuju ta hingga mutlak dari UN plus 1 berarti di sini adalah min 1 pangkatkan N plus 1 ditambah 1. Jadi di sini kan UN-nya adalah pangkatnya N plus 1. Berarti kalau suku ke N plus 1, maka N plus 1 ditambah 1. Begitu ya. Lalu 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Begitu ya. Lalu dibagi dengan UN. UN-nya sendiri itu adalah min 1 pangkat N plus 1 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Oke ya, ini tanda mutlaknya besar ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah perhitungan kita kelompokkan mana yang min 1 pangkat dan yang mana yang 2 pangkat, mana yang faktorial gitu ya. Maka ini sama dengan limit N menuju ta hingga. Nah, ini bentuk dari mutlak bisa kita pecah ya. Jadi di sini adalah min 1 pangkatkan N plus 2 dibagi dengan min 1 pangkat N plus 1. Lalu untuk yang 2 pangkat itu adalah mutlak dari 2 pangkat N plus 1 dibagi dengan 2 pangkat N. Lalu yang faktorial ini kita balikkan, maka menjadi N faktorial dibagi dengan N plus 1 faktorial. Oke, maka sama dengan limit N menuju ta hingga. Nah, di sini mutlak dari min 1 pangkat N plus 2 kita kurangi dengan N plus 1 dikurangi dengan N plus 1. Oke, lalu di sini mutlaknya adalah 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N. Berarti di sini adalah 2 pangkat N plus 1 dikurangi N ya. Nah, lalu N faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Ini tuh bentuknya adalah N faktorial dibagi dengan N plus 1 dikalikan N faktorial. Jadi N plus 1 faktorial itu kita jabarkan menjadi N plus 1 dikalikan N faktorial. Maka sama dengan limit N menuju ta hingga. Di sini min 1 pangkat N dikurangi N habis, 2 dikurang 1, berarti tinggal pangkat 1. Lalu di sini dikalikan
2 pangkat 1, lalu n faktorial dibagi n faktorial dia sama dengan 1 gitu ya. Nah, maka hasilnya tinggal 1 dikali n plus 1. Nah, sebenarnya dari min 1 pangkat sesuatu itu, jika dimutlakan, dia pasti positif 1. Jadi, karena min 1 dipangkatkan genap atau pangkat ganjil, nilainya adalah kalau tidak minus 1, positif 1. Lalu dimutlakan, maka hasilnya akan menjadi positif 1. Jadi, ini hasilnya pasti positif 1. Ya, maka bisa kita lanjutkan. Di sini menjadi limit n menuju tahingga 2 mutlak dari 2 dibagi n plus 1. Nah, karena di sini n-nya itu dimulai dari 1, maka 2 dibagi n plus 1 dimutlakan, itu bisa saja kita tuliskan limit n menuju tahingga 2 dibagi n plus 1 ya. Maka di sini 2 dibagi tahingga plus 1 itu adalah 0. Oke, jadi kita peroleh bahwa dari uji rasio mutlak diperoleh R sama dengan 0. R sama dengan 0 ini nilainya adalah kurang dari 1. Begitu ya. Nah, ketika kurang dari 1, nah ini artinya deret n dari 1 sampai tahingga min 1 pangkat n plus 1 dari 2n dibagi n faktorial, ini deret soalnya ya, atau deret un-nya, itu adalah deret yang konvergen mutlak. Oke, begitu kurang lebih caranya. Jadi pada contoh soal yang pertama ini, dengan uji rasio mutlak, kita langsung memperoleh kesimpulan bahwa deret UN tersebut adalah deret yang konvergen mutlak karena R-nya itu kurang dari 1. Begitu. Oke, kurang lebih caranya sama dengan yang di slide ya. Jadi dengan uji rasio mutlak saja pada contoh 1 ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa deret pada soal adalah deret konvergen mutlak.